Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Fizor Enesco, STB 5069, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Izin di sini saya akan menjelaskan ulangan tengah semester mata kuliah pengembangan organisasi, yang dimana berjudul utang 40 juta napi berujung tewas di lapas kelas 2B Blitar, yang dimana tugas ini seorang taruna disuruh atau dianggap menjadi pemimpin saat permasalahan terjadi di UPT pemasyarakatan. Yang pertama, identifikasi masalah. Senin 12 Januari 2026 terjadi konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Blitar yang dipicu oleh utang piutang senilai 40 juta antara sesama narapidana, mayoritas kasus narkoba, yang berujung pada tindakan penganiayaan di dalam blok hunian. Organisasi ini berada dalam kondisi overkapasitas yang tinggi sehingga meningkatkan intensitas interaksi dan tekanan antar penghuni. Diperparah dengan lemahnya pengawasan petugas serta tidak adanya kontrol terhadap praktek utang piutang di dalam lapas, sehingga konflik personal berkembang menjadi kekerasan fisik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa faktor kriminogenik seperti tekanan sosial, budaya kekerasan, serta sistem pengawasan yang belum optimal menjadi pemicu utama, sekaligus menegaskan perlunya penguatan deteksi dini konflik, pembinaan mental, dan sistem manajemen konflik di dalam lapas guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Diagnosis organisasi. Model diagnosis yang digunakan dalam analisis ini adalah model MC-Kinsey 7S, karena model ini mampu menganalisis organisasi secara menyeluruh melalui 7 elemen utama yang saling berkaitan. Yang pertama ada struktur. Struktur pengawasan di dalam lapas belum optimal, terutama di blok hunian, sehingga memungkinkan terjadi interaksi negatif antar narapidana tanpa kontrol yang memadai. Yang kedua, ada strategi. Pengelolaan narapidana masih berfokus pada keamanan atau security oriented, namun belum maksimal dalam pencegahan konflik secara preventif. Yang ketiga, ada sistem. Belum terdapat sistem yang efektif untuk deteksi dini konflik maupun mengontrol praktik utang piutang antar narapidana. Yang keempat, staf atau sumber daya manusia. Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan pengawasan tidak berjalan optimal sehingga konflik sulit diantisipasi sejak awal. Yang kelima, ada skills atau keterampilan. Petugas belum sepenuhnya memiliki keterampilan dalam manajemen konflik dan mediasi antar narapidana. Yang keenam, ada style atau gaya kepemimpinan. Pendekatan yang digunakan masih cenderung reaktif atau menangani setelah konflik terjadi, bukan preventif. Dan yang terakhir atau ketujuh, nilai bersama. Belum terbentuk budaya damai di dalam lapas sehingga kekerasan masih dianggap sebagai cara penyelesaian masalah oleh narapidana. Akar masalah. Identifikasi akar masalah. Berdasarkan hasil diagnosis menggunakan model MC-Kinsey 7S, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan konflik narapidana bukan hanya disebabkan oleh faktor individu atau utang piutang, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tidak adanya sistem pengawasan dan deteksi dini konflik yang efektif. Yang kedua, lemahnya kontrol terhadap interaksi sosial ekonomi narapidana atau utang piutang. Yang ketiga, ada keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas dalam manajemen konflik. Dan yang terakhir, ada budaya lingkungan lapas yang masih kriminogenik dan permisif terhadap kekerasan, sehingga konflik yang awalnya bersifat personal dapat berkembang menjadi kekerasan karena tidak tertangani secara dini oleh sistem organisasi. Metode pengumpulan data. Yang pertama, studi pengumpulan data menggunakan sumber berita video sebagai data utama untuk memahami kronologi kejadian, penyebab konflik, serta dampak yang ditimbulkan. Yang kedua, studi literatur
mengkaji jurnal, buku, dan peraturan terkait pemasyarakatan, konflik narapidana, serta manajemen konflik untuk memperkuat analisis. Yang ketiga, data sekunder, menggunakan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan sumber resmi lainnya terkait kondisi lapas seperti overcrowding dan rasio petugas. Yang keempat, ada observasi tidak langsung, melalui analisis visual dan narasi dalam video untuk mengidentifikasi pola perilaku, situasi lingkungan, serta dinamika konflik yang terjadi. Karakteristik diagnosis baik, yang pertama, berbasis data. Analisis didasarkan pada fakta dari video, berita, dan sumber terpercaya, bukan asumsi semata. Yang kedua, sistematis, menggunakan model McKinsey 7S secara terstruktur untuk mengidentifikasi permasalahan dari berbagai aspek organisasi. Yang ketiga, komprehensif, mencakup faktor individu, lingkungan, dan sistem organisasi sehingga memberikan gambaran menyeluruh. Yang keempat, fokus pada akar masalah, root cause, tidak hanya melihat gejala kekerasan tetapi menggali penyebab utama seperti lemahnya sistem pengawasan dan budaya kriminogenik. Yang kelima, ada relevan dengan konteks organisasi, analisis disesuaikan dengan kondisi nyata di lembaga pemasyarakatan. Yang keenam atau terakhir, dapat ditindaklanjuti atau actionable. Hasil diagnosis dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi perubahan yang tepat. Rekomendasi perubahan strategi dalam mengatasi konflik narapidana akibat utang piutang dan lemahnya pengawasan, diperlukan strategi perubahan yang berfokus pada perbaikan sistem, peningkatan kapasitas petugas, serta pembentukan budaya damai di dalam lapas. Strategi perubahan yang direkomendasikan menggunakan model Kurt-Lewin adalah unfreezing, changing, and rephrasing, karena mampu mengubah perilaku individu dan sistem organisasi secara bertahap dan berkelanjutan. Pengimplementasian. Yang pertama, unfreezing atau penyadaran. Tahap awal dilakukan dengan membangun kesadaran bahwa konflik dan kekerasan merupakan masalah serius yang berdampak pada keamanan dan pembinaan. Yang kedua, changing atau perubahan. Tahap ini berfokus pada implementasi program dan perbaikan sistem untuk mencegah konflik. Yang ketiga, refreshing atau penguatan. Tahap akhir bertujuan untuk memastikan perubahan menjadi kebiasaan dan sistem yang permanen. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap kasus konflik narapidana yang dipicu oleh utang piutang, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem organisasi di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti lemahnya pengawasan, tidak adanya sistem deteksi dini konflik, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, serta budaya lingkungan yang masih kriminogenik, sehingga memperbesar potensi terjadinya kekerasan. Melalui pendekatan diagnosis organisasi menggunakan model McKinsey 7S, permasalahan terlihat terjadi secara menyeluruh pada aspek struktur, sistem, sumber daya manusia, dan nilai organisasi, sehingga penyelesaian memerlukan perubahan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga sistematif dan berkelanjutan. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui penerapan model Kurt-Lewin atau unfreezing, changing, and refreshing untuk mengubah perilaku individu sekaligus memperbaiki sistem organisasi, sehingga diharapkan konflik antar narapidana dapat diminimalisir, lingkungan lapas menjadi lebih aman dan kondusif, serta proses pembinaan dapat berjalan secara optimal.